Perkenalkan, nama saya Linda Fitriani. Saya dari program studi Administrasi Publik kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan, fungsi perencanaan, tahapan keperencanaan, tujuan perencanaan, dan manfaat perencanaan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu perencanaan. Perencanaan adalah proses penentuan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan dan menentukan berbagai tahapan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Perencanaan merupakan salah satu fungsi yang paling penting dari manajemen dan administrasi, yang terdapat tujuan organisasi, menentukan strategi, dan mengembangkan rencana kerja organisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis perencanaan. Di dalam jenis perencanaan ini terdapat 3 jenis perencanaan, yaitu pertama, ada jenis perencanaan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama yaitu master plan atau rencana induk, yaitu rencana yang berfokus pada kebijakan organisasi. Yang kedua ada operational planning atau rencana operasional, yaitu planning yang berfokus pada instruksi program organisasi. Yang kedua ada jenis perencanaan berdasarkan periode atau jangka waktu. Yang pertama ada long term planning atau perencanaan jangka panjang, yaitu rencana yang dibuat dan berlaku untuk periode 10 sampai 25 tahun. Yang kedua ada medium range planning atau perencanaan jangka menengah, yaitu rencana yang dirancang dan berlaku untuk jangka waktu 5 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada jenis perencanaan berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama ada strategic planning atau perencanaan strategis, yaitu rencana yang terdapat deskripsi jangka panjang. Yang kedua ada technical planning atau perencanaan teknis, yaitu perencanaan yang terdapat deskripsi kebijakan jangka pendek. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan. Nah, dalam fungsi perencanaan ini ada yang dikatakan dengan 5W 1H. Yang pertama ada what, apa tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Yang kedua ada why, mengapa hal tersebut merupakan tujuan organisasi. Yang ketiga ada where, di mana tempat paling tepat untuk melakukan tujuan organisasi tersebut. Yang keempat ada when, kapan pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada who, siapa saja yang dipilih dalam melakukan tujuan organisasi tersebut. Yang terakhir ada how, bagaimana cara melakukan pekerjaan yang harus sesuai dengan tujuan organisasi. Keempat, ada tujuan perencanaan. Nah, tujuan perencanaan menurut Albert Szilard adalah yang pertama, perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Yang kedua, perencanaan merupakan memberikan arah-arah atau direction terhadap administrator maupun non-administrator. Yang ketiga, perencanaan juga dapat menghindari atau memperkecil pemborosan, waterfall, atau pelaksanaan antisipasi. Yang keempat, ada perencanaan menentukan tujuan dan standar yang hendak dicapai untuk memudahkan pengawasan. Nah, yang berikutnya ada 5 manfaat perencanaan. Yang pertama, membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menghindari kesalahan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Yang ketiga, standar, batasan tindakan, serta biaya akan menjadikan lebih mudah dalam pelaksanaan pengawasan. Yang keempat, perencanaan dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keenam, ada tahap-tahapan dasar perencanaan. Seluruh aktivitas perencanaan pada dasarnya melewati 4 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan. Mungkin ini lupa. Yang keenam, ada tahap-tahapan dasar dari perencanaan. Seluruh aktivitas perencanaan pada dasarnya melewati 4 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan perencanaan yang diawali dengan keputusan-keputusan suatu kegiatan untuk keperluan organisasi ataupun kelompok. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Artinya, pemahaman akan posisi perusahaan saat sekarang dan tujuan yang akan dicapai atau sumber daya yang akan tersedia. Yang ketiga, mengidentifikasi seluruh kemudahan dan hambatan semua kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, ada mengembangkan rencana atau serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan. Oke, presentasi saya sudah selesai ini. Nah, kesimpulannya, dengan planning atau rencana yang jelas dan tepat, maka setiap tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Dari penjelasan perencanaan seperti yang telah saya jelaskan pertama tadi, bahwa organisasi harus dapat menyusun rencana yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.